Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan online hari ini. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya untuk temui langsung atau secara offline di mata kuliah perpajakan ini, maka saya untuk perkuliahan perpajakan saya alihkan online. Untuk teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan atau yang kita kenal dengan PPH, sehingga dari mata kuliah atau pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dari seorang karyawan atau seorang pengusaha, orang punya bisnis, dan harapan untuk teman-teman mahasiswa agar bisa dan mampu menghitung secara manual dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang pajak penghasilan. Kalau yang kemarin adalah dari tugas teman-teman mahasiswa, maka di sini saya praktekkan dari hasil teman-teman mahasiswa juga di makalah ini. Di makalah ini saya jelaskan dari beberapa poin penting yang dapat kita pelajari hari ini. Selanjutnya, mari kita hitung pajak penghasilan. Saya contohkan di sini yang ada di makalah. Kita langsung ke poin pentingnya dalam PPH. Di makalah ini ada soal, bisa saya perlihatkan nih. Ini ya soal ya dari makalah ini. Saya bacakan. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Jadi si Aditya punya keluarga, punya istri satu dan punya anak satu. Aditya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta dan penghasilan bruto ini adalah kotor. Jadi kalau kita mengenal dengan istilah bruto, maka itu adalah penghasilan yang kotor. Kalau kita memasuki penghasilan itu berarti itu adalah penghasilan yang bersih. Oke, kita lanjut dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor si Aditya yang terdiri dari gaji, terus tunjangan, terus pembayaran lain-lain adalah senilai Rp 100 juta. Ini contoh di makalah ya. Di makalah ini bahwa dijelaskan bahwa si Aditya mempunyai gaji, baik itu adalah gaji dan tunjangan dan pembayaran lain itu adalah 100 juta. Terus Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta tiap bulan. Nah, 2 juta tiap bulan. Terus lanjut, maka kita hitung pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya. Kita memasuki dari bagaimana cara menghitung PPH atau cara menghitung pajak penghasilan si Aditya. Langkah pertama adalah rumusnya adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dikurangi beban tanggungan. Kalau di rumus ini bahwa penghasilan brutonya atau penghasilan
penghasilan kotornya adalah 100 juta, maka dikurangi oleh beban tanggungan. Beban tanggungan di sini adalah 2 juta. Jadi ini dikurangi langsung 100 juta dikurangi 2 juta tinggal 98. Jadi hasilnya di sini adalah 98 juta. Terus berikutnya kita sudah mengetahui bahwa penghasilan bersih si Aditya adalah 98 juta. Maka langkah berikutnya adalah kita hitung penghasilan tidak kena pajaknya dulu. Sebelum kita memasuki berapa penghasilan kena pajaknya sampai ke PPh-nya, kita hitung dulu PTKP dari si Aditya ini berapa. PTKP di sini, PTKP ini adalah pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana rumus dari PTKP ini adalah penghasilan bersih. Penghasilan bersihnya di mana adalah neto. Jadi penghasilan bersihnya di sini adalah 98 juta rupiah. Lalu dikurangi atau ditambah istri, uang pribadi ditambah istri, terus ditambah anak. Nah, kita sebelum masuk ke PTKP-nya di sini, rumusnya dalam PTKP ini adalah pribadi tambah istri tambah anak. Nah, dalam rumus perpajakan PTKP di sini rumusnya adalah K terus TK K garing K garing TK ini adalah 54. Terus ini 54 ditambah 4.500.000. Nah, ini juga 54 ditambah 45 ditambah lagi, saya akan masukkan ke di bawahnya 4.500.000 juga. Nah, TK ini adalah tidak kawin. Nah, kalau PTKP kalau tidak kawin ini gimana Pak? Dapat rumus ini gimana? Ini rumus tetap dalam Undang-Undang Perpajakan yang terbaru. Jadi kalau tidak kawin ini tidak kena pajaknya, di batasnya adalah 54. Terus kalau kawin ini sama 54 juga, 54 juta. Nah, rumus ini tetap rumus tetap ya dari Undang-Undang Perpajakan terbaru. K garing 1 garing 0 berarti kawin. Ini K ini kawin ya. Kalau TK ini tidak kawin. Kalau K adalah kawin garing 1 berarti mempunyai istri. Mempunyai istri 1 terus garing 0.
garing 0, berarti punya istri tapi tidak punya anak. Lalu K garing 1 garing 1, berarti K kawin terus punya istri dan punya anak. Nah, punya tanggungan anak, maka rumusnya adalah 54. Ini 54 kalau kawin terus punya istri ditambah 4,5 juta atau 4,5 juta. Sama ketika punya anak ditambah lagi 4,5 juta. Istri dengan anak ini sama, tanggungannya sama 4,5 juta. Berapa batas maksimum punya anak ini adalah 3 atau tanggungan 3, baik itu tanggungannya punya orang tua atau garis lurus dari kita. Itu maksimal 3. Jadi kalau di sini punya anak 3, misalkan di sini ini 3, misalkan 3, maka tanggungannya tetap 4,5 juta, bukan 4,5 juta tambah 4,5 juta tambah 4,5 juta lagi, tapi tetap 4,5 juta. Kecuali di sini 4, itu beda lagi, ditambah lagi. Nah, karena si Aditya ini hanya punya satu orang anak, maka di sini ditambah hanya 1. Nah, lanjut. Si Aditya tadi adalah kepala keluarga dengan 1 anak di salah satu perusahaan swasta. Jadi punya istri dan punya anak. Maka berapa? 54 ditambah 4,5 juta. Jadi 4,5 juta berarti 58,500. Terus ditambah lagi 4,5 juta berarti 58,500 ditambah 4,5 juta 900 berarti 63. Nah, berarti hasilnya 63. Nah, ini adalah penghasilan tidak kena pajak si Aditya. Ada 63 juta. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Kita ketahui bahwa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak Aditya adalah 63 juta. Jadi ini sudah diketahui nih, ada PTKP-nya si Aditya adalah 63 juta. Lalu kita hitung lagi nih, berapa penghasilan kena pajaknya si Aditya. Nah, ini rumusnya adalah penghasilan bersih dikurangi PTKP. Mana penghasilan bersih adalah 98. Nah, saya hapus dulu. 98 dikurangi berapa total PTKP-nya adalah 63. Maka ini dikurangi sisanya berapa. Nah, itu adalah masuk ke PKP si Aditya. Berapa PKP-nya kita hitung, penghasilan bersihnya adalah 98. Terus PTKP-nya sudah kita ketahui adalah 63, maka 98 dikurangi 63. Totalnya adalah 35 juta. Nah, ini adalah PKP-nya. Nah, sekarang kita memasuki PPH. Berapa PPH yang akan dibayarkan oleh si Aditya? Sebelumnya dalam menghitung PPH ini, maka
kita harus mengetahui presentase. Jadi kalau penghasilannya dalam setahun itu mencapai angka 0 sampai 50 juta, maka presentasenya adalah 5%. Di 5%, 15%, terus 30%. 5% di sini kalau penghasilannya tiap tahun itu mencapai dari angka 0 sampai 50 juta. Terus kalau dari 50 juta sampai 250 juta itu presentasinya adalah 15%. Terus kalau di angka 250 juta sampai 500 sampai ke atas itu 30%. Artinya kita masukkan lagi, dalam setahun Aditya menghasilkan atau penghasilannya adalah mencapai 50% atau tidak, atau lebih dari 50%. Dari hasil yang kita hitung barusan bahwa PKP-nya adalah 35 juta. Artinya dari angka 0 sampai 50 juta. Jadi kalau setiap tahun penghasilannya itu dari angka 0 sampai 50 juta, maka presentasinya adalah 5%. Maka cara penghitungannya di sini yang 35 juta ini dikali 5%. Lalu misalkan ini di angka 50 ke atas sampai 250. Nah, ini beda lagi. Ini 15% dikalikan 15% di sini dan seterusnya. Seperti yang saya jelaskan bahwa kalau di atas 250 harus 30%. Gitu. Nah, ketika 35 juta dikali 5% berapa hasilnya? 1.700.000 berapa? 1.750.000. Nah, yang 1.750.000 yang PPh si Aditya. Jadi tiap tahunnya si Aditya ini punya tanggungan untuk membayar pajak PPh-nya sebesar 1.750.000 dari penghasilan Aditya, penghasilan kotornya dari 100 juta tadi. Jadi kalau satu tahun Aditya itu mempunyai gaji kotor atau penghasilan kotor 100 juta, terus kita rincikan seperti ini, maka ketemunya ketika satu tahun Aditya harus membayar PPh sebesar 1.750.000 rupiah dalam tiap tahun. Maka si Aditya harus membayarkan 1.750.000. Ada lain dari contoh makalah ini, sama sebenarnya cara penghitungannya sama, cuma beda objek saja. Di sini kalau Ridwan seorang karyawan dan belum menikah. Nah, ini tentang belum menikah. Kalau belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka PTKP-nya tetap 54 juta. Maka tadi kalau misalkan belum nikah, maka PTKP-nya adalah tetap 54 juta dan tidak harus ditambah dengan istri, terus tanggungan anak dan yang lain. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya dari makalah yang sudah dibuat oleh teman-teman. Artinya memang PPh pajak penghasilan ini sebenarnya tidak begitu sulit. Nah, rumusnya ini jelas. Dalam rumus PPh
Saya jelaskan kembali dalam rumus PPh. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan bruto dikurangi tanggungan atau beban tanggungan. Setelah itu kita harus cari PTKP-nya. Kalau PTKP-nya, rumus PTKP pribadi ini bisa tidak kawin, bisa kawin tapi tidak punya anak, tidak punya istri. Ini pribadi. Terus kalau misalkan punya istri, maka ditambah dengan istri, terus ditambah dengan beban anak. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam undang-undang terbaru perpajakan bahwa ada TK, ada K-1/0, ada K, ada K-1/1. Nah, tuh, terus setelah kita ketahui berapa jumlah PTKP-nya, maka yang kita hitung adalah sekarang PKP atau pajak atau penghasilan kena pajak. Rumusnya bagaimana? PTK, penghasilan bersih dikurangi PTKP. Nah, kalau sudah kita ketahui PTKP-nya berapa, maka kita harus cari PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, rumusnya bagaimana? Adalah penghasilan bersih dikurangi PTKP. Nah, jumlahnya kita harus hitung PPh-nya. PPh-nya berapa? Maka PPh-nya yang harus kita hitung adalah PKP atau hasil dari PKP dikali presentase. Kalau hasil dari PKP ini di atas 50 juta, maka presentasenya adalah 15%. Terus kalau hasil PKP-nya di atas 250 sampai 500, maka presentasenya adalah 30%. Tapi kalau kurang dari 50, maka presentasenya adalah 5%. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada beberapa kekeliruan atau tidak bisa langsung bertatap muka dengan teman-teman mahasiswa. Maka saya pribadi mengucapkan minta maaf karena memang ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan dalam pertemuan perpajakan ini. Semoga dari penjelasan sedikit ini bisa bermanfaat. Jadi saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.